Selamat siang pemirsa, Dominik hari ini berkesempatan di samping Dominik ini ada kepala redaksinya dari majalah Koispedia. Ada ini Koisnya aja atau pakai pedia? Kois Magazine. Iya. Oh iya, salah. Kalau yang ini Koispedia, yang awam jadi paham. Iya. Oke. Aku mau tanya-tanya nih pemirsa, Pak, dengan aku sebutin dulu namanya pemirsa, jangan lupa Bapak Wibisono ya, redaksinya Kois Magazine. Kois Magazine. Apa kabar Pak? Baik, masih sehat, masih Amin. semangat. Amin. Ya. Jangan masih sehat dong, sehat-sehat terus. Iya, soalnya ini lagi beritanya macam-macam gitu. Kita di rumah, terus di tetangga kita ada yang sakit, ada yang ini. Jadi parno gitu. Sakit panas dikit parno. Mau kemana sedikit parno. Ya, kita juga nggak bisa deket-deketan kan. Harus deket-deket gitu kan ya. Sampai kapan? Nggak apa-apa. Aku paling seneng nih kalau lihat yang di Koispedia kalau udah sampai kapan. Iya gitu, dong. gitu, Sampai kapan? Aku harus begini. Kois Magazine ya kan. Pak, ini berdirinya sendiri majalah Kois Magazine itu dari tahun berapa? Ya. Jadi Kois Magazine ini awalnya kita terbentuk dari klub ya, kelompok. Awalnya itu dari Milis sekitar tahun 2005. Kemudian dari Milis ini kita ngumpul, kemudian waktu itu ada Pak Aji namanya, senior saya. Itu dia menggagas majalah ini gitu, tahun 2009 kira-kira berdiri. Terus kemudian beberapa tahun terus saya melanjutkan Sampai saat ini. Oke. Ya, majalah Kois Magazine ini sendiri itu artikelnya tentang apa Pak? Lebih ke apa? Ini lengkap ya kalau di Kois Magazine ini. Ada info tentang lomba, karena kebanyakan kan lomba tentang ikan koi. Kemudian ada penanganan ikan koi, cara pemeliharaannya seperti apa. Ada juga tentang kolam. Kita ada laporan langsung juga dari Jepang. Jadi selama perjalanan kita punya korespondensi dengan Jepang. Oh, dari Jepang juga ada? Oh, ada. Jadi, keren kan? ada salah satu teman, Martin Simmel namanya. Dia tinggal di Jepang, orang Inggris. Nah, dia menulis artikel dari Jepang ke kita. Oh gitu. Jadi artikel Jepang dikirim ke kita di sini ya? Iya. Jadi ada di Kois. Ada. Ini ya? di. Nah, ini misalnya JKX road trip perjalanan ke Hiroshima. Nah, ini dia yang nulis dari sana, koresponden kita. Berarti ada juga dong ide di sini dikasih tahu untuk penghobi yang baru gimana sih cara penanganannya kalau betul. ikannya sakit, ikannya karantina, terus gimana cara ngurusnya kalau ikan baru datang ke Indonesia dari Jepang. Betul. Semuanya lengkap karena setiap kali penghobi itu kan nggak semuanya sudah ahli ya, sudah pintar. Banyak juga justru yang sebagian besar ini penghobi baru. Jadi kalau penghobi baru kan penanganan yang sederhana-sederhana itu selalu ada. Kita juga sediakan tips-tips yang gampang lah untuk pemula. Buat pemula ya? Untuk pemula. Nah itu makanya penting banget. Kenapa Koispedia itu bekerja sama dengan Kois Magazine? Nah, itu buat yang awam jadi paham. Kenapa? Karena kita mengulas tentang koi sendiri itu nggak pernah habis-habisnya, Pak. Betul. Selalu ada aja yang terbaru, selalu aja ada yang bagaimana cara ininya, ikannya juga bagus-bagus, gimana cara pemilihan ikannya. Oh ya Pak, aku mau tanya juga nih, kalau pemilihan ikannya itu sendiri, misalnya bagus, sama yang kurang bagus, itu ada nggak dijelasin di majalahnya? Ada. Kita namanya ada rubrik koi favorit ya. Jadi koi favorit ini kiriman dari pembaca kita. Mereka jagokan ikan gitu, dia potret sendiri lalu dikirim ke kita, lalu kita menjuri gitu ya, memilih mana yang terbaik di antara yang mereka kirim. Nah, lalu kita beri kredit mana, kenapa ini bagusnya di mana, kurangnya di mana. Jadi dengan begitu orang langsung belajar dengan cepat gitu ya, dari pengamatan ikan koi yang dia punyai sendiri, kan jadi lebih mudah gitu apresiasinya. Betul. Gitu. Juga di sini ada penjelasannya juga tentang gimana sih bikin kolamnya, bagusnya gimana, ada. Gimana, ada juga penjelasannya. Ada. Mulai kolam yang sederhana, yang ukurannya mungkin kecil ya, 1 meter kali 2 meter, sampai kolam yang besar pun ada. Ada penjelasan semua di majalah ini. Ada. Nah, ini kalau untuk mendapati majalahnya sendiri itu di mana? Nah, ini gampang sekali. Nanti tinggal menghubungi bisa ke Hanggar Teras Pondok Kelapa sini, atau ada alamat di sini ya. Atau kalau teman-teman ikut di Kois Forum, tinggal menjadi member Kois. Kalau sudah menjadi member itu otomatis akan berlangganan. Akan berlangganan. Jadi tinggal masuk menjadi member,
membayar iuran seperti biasanya, kemudian langsung dapat majalahnya. Ini yang belum member, baru mau pemula bisa datang di sini ya. Bisa, nanti. Bisa datang. Nanti alamatnya dikasih tahu di bawah sini. Betul. Sama nomor teleponnya lebih mudah, lebih gampang. Bisa juga digojekin atau bisa online. Bisa. Gitu. Nah, Pak, kalau Kois ini sendiri, ini udah dari tahun itu tadi kan ya, 2009 ya, sampai saat ini ya. Itu cari-cari beritanya itu hanya dari Jepang aja kah, atau dari Indonesia aja kah, atau dari mana lagi, atau pas semua daerah yang ada di negara gitu, maksudnya negara-negara lain? Kalau berita yang paling banyak tentu dari kita sendiri ya, dari tanah air sendiri. Seperti yang kita tahu kalau Koisho ini kan cukup banyak ya, di Jakarta juga penuh, kemudian daerah-daerah lain seperti Blitar, kemudian di Jogja, di Semarang, di Surabaya itu, atau Bandung itu juga sering sekali kan mengadakan. Jadi dalam 1 bulan itu hampir ada 1 atau 2 Koisho. Itu sumber berita yang nggak pernah habis gitu ya. Itu yang untuk Koisho. Kemudian berita-berita yang lain kita ada beberapa koresponden. Seperti tadi yang saya sebutkan ada dari Jepang, kemudian ada juga sumbangan tulisan dari Pak Keko misalnya, kalau kenal Pak Keko ya, dia mengulas tentang kolam, terus tentang penyakit koi, kemudian artikel-artikel yang kita sadur sendiri. Kalau penyakit koi itu sendiri, ikan koi itu sendiri, penyakitnya apa aja sih selain kutu? Wah, koi itu hampir sama ya seperti makhluk hidup yang lain gitu. Tapi umumnya koi ini yang utama adalah stres sebenarnya. Stres. Ini paling berbahaya dari ikan koi sendiri, pemirsa, kata Bapak redaksinya sendiri langsung, Bapak Sony, katanya paling berbahaya penyakit koi itu bukan kutu, tapi bukan stres. Jadi ikan kalau misalnya pindah dengan kondisi air yang baru, dengan pH yang tidak sesuai, itu penyakit yang pertama adalah stres. Nah, ketika stres sama seperti orang kan, kalau stres itu imunnya turun, lalu penyakit itu selalu ada di kolam, selalu ada. Jadi manusia aja kalau stres itu penyakitnya banyak. Nah iya, ya? Sama. Ikan koi nggak boleh galau, sama kayak orang. Yang sering galau tuh kameramen tuh Pak. Kameramennya coba bilang halo gitu, nggak ada kerjaannya tuh. Padahal sering galau di akhir. Oh ya, Pak Sony, terima kasih banyak untuk wawancaranya. Saya senang sekali udah berkesempatan dapat. Sama, saya juga senang sekali ketemu dengan Dominic. Biasanya nonton lewat YouTube aja. Gitu. Senang deh aku. Pak Sony, aku mau tanya satu lagi. Boleh. Yang paling ditakutin orang miara koi itu apa selain stres? Ini penting nih buat pemirsa di rumah. Ya, yang pertama kita harus menyesuaikan ya. Maksudnya diri kita itu main koi itu bisa bermacam-macam. Kita bisa pilih ikan koi yang harganya mungkin puluhan ribu, mungkin bisa yang ratusan, sampai puluhan juta pun ada. Kita tinggal mau milih yang mana. Semuanya ikan koi bisa dinikmati dari tingkat harga yang manapun gitu. Jadi yang paling penting kalau menurut saya, kita mesti happy dulu kalau mau pelihara koi. Jadi bisa bertahan lama gitu hobinya. Bukan nanti udah orang beli mahal, ikannya sakit, mati, menyesal, galau. Bukan ikannya yang stres, tapi orangnya sendiri yang stres nanti kan. Jadi kita mulai dari yang menurut kita mampu. Nah itu akan menjadi kita seneng gitu ya, kita happy waktu pelihara koi. Menurut saya sih itu yang penting ya. Oh tapi koi juga nggak selalu ada jutaan, yang ribuan, ratusan ribu juga ada ya? Ada. Ini seperti yang di sini, ini harga puluhan ribu pun bisa. Dan ini kalau di belakang kita nih? Nah saya persisnya nggak tahu ya, tapi kemungkinan kalau lokal begini puluhan ribu pun dapat. Pemirsa nggak selalu ini ya, nggak selalu jutaan ya. Dan tetap bisa seneng kan, kita piara ini juga seneng. Sama. Tapi kalau saya stres. Kalau punya satu stres, saya maunya 2, 3, 4. Oh iya, iya. Stresnya di mana nih Pak? Stresnya di ikannya atau di duitnya nih Pak? Di duitnya kalau itu. Kalau gitu. Terima kasih Pak Sony, jawabannya pintar sekali. Iya. Yang pasti stresnya di duitnya katanya. Di duitnya, iya. Duitnya ya, duitnya. Oke. Pemirsa, terima kasih sekali lagi Koispedia Magazine yang udah kita mau wawancarain hari ini, terutama untuk Bapak redaksinya langsung. Pak Sony, terima kasih. Pak, tahu nggak ya Koispedia yang awam jadi paham? Oh, tahu. Iya. Koispedia yang awam jadi paham. Bener nggak kayak gitu, kameramen? Salah. Oh, salah ya? Gitu. Oh, gayanya gimana? Koispedia. Buat yang awam jadi paham. Oh, gitu. Koispedia. Yang awam jadi paham. Sekali lagi, dia kayak mau nembak gitu. Oh, yang awam jadi paham. Koispedia. Yang awam jadi paham. Sampai kapan gue harus begini ya kan? Terima kasih. Terima kasih Dominic.